Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Salam dan salawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, siang ini kita bisa bertemu secara online dengan topik utama anatomi tubuh manusia dan COVID-19. Hadirin sekalian, secara anatomi tubuh manusia, Al-Quran telah memberikan informasi kepada kita sekalian bahwa secara anatomi tubuh manusia itu terdiri atas 3. Yang pertama adalah fisik, yang kedua adalah akal, dan yang ketiga adalah ruh. Dan biasanya penyakit itu menghantam 2 dari 3 tadi itu. Anatomi fisik itu dipelajari di bidang ilmu biologi, ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, dan ilmu-ilmu yang terkait lainnya. Anatomi akal itu dipelajari dari ilmu pengetahuan. Sementara anatomi ruh itu dipelajari dari agama. Dan saya ulang lagi, penyakit hanya menghantam 2 dari 3 tersebut di atas. Penyakit fisik misalnya lumpuh, terluka, kelaparan, gizi buruk, dan sebagainya. Penyakit akal misalnya malas baca, malas belajar, dan malas-malas yang lainnya. Itu semua adalah bagian dari penyakit akal. Maka orang yang kemudian belum berakal dan umumnya masih kecil, itu dalam bahasa Jawa disebut bocah. Itu artinya pikirannya isih kaya kebo durung pecah. Nanti kalau dia belajar, maka akalnya kemudian cukup, tidak lagi disebut lagi dengan bocah. Nah, maka akal itu bisa dipenuhi, akal itu bisa diberi makan yang cukup, sehingga nanti akan disebut orang yang berakal. Oleh karena itu, semakin orang rajin, tidak malas untuk mencari ilmu dalam rangka memenuhi akal, maka nanti akalnya akan semakin bagus, akan semakin cukup. Penyakit ruh itu banyak, antara lain adalah ingkar, iri, dengki, dan sebagainya. Itu adalah penyakit ruh. Dan mayoritas kita itu hanya fokus pada 2 dari 3 yang saya sebut tadi itu. Orang rata-rata fokus pada urusan fisik, fokus pada urusan akal, dan tidak banyak yang fokus pada urusan ruh. Dari ketiga komponen tadi harus dipenuhi masing-masing sesuai dengan jenisnya tadi. Untuk urusan fisik, ya bagaimana cara kita memenuhi? Ya dengan makan dan minum yang halal dan thayyib. Dan Allah sudah perintahkan kepada kita seperti yang dimuat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat yang ke-168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maka hadirin sekalian, Allah menuntunkan kepada kita untuk makan dan minum dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik. Itu diambil dari 2 kriteria. Yang pertama adalah 1 halal, yang kedua thayyib. Halal dilihat dari cara mendapatkan makanan itu. Thayyib dilihat dari substansi kandungan makanan yang kita makan. Maka kemungkinannya adalah ada makanan yang thayyib tetapi tidak halal, ada makanan yang halal tapi tidak thayyib. Tapi ada juga makanan yang tidak halal, tidak thayyib, dan yang paling bagus adalah makanan itu halal sekaligus thayyib. Thayyib artinya baik, baik artinya bergizi, bermanfaat, memberikan sesuatu yang baik kepada tubuh.
Nah, halal dilihat dari sisi sah dan tidaknya makanan itu kita peroleh sebelumnya. Nah, Allah tuntunannya dua, yaitu thayyib dan sekaligus halal. Tidak cukup thayyib dan tidak cukup halal, tapi halal dan thayyib. Inilah tuntunan yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-168. Masih di surat yang sama, Allah itu memberikan panduan kepada kita lagi di ayat yang ke-172. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Masya Allah. Hadirin sekalian, jadi jelas di sini bagaimana kita menjadikan fisik kita itu sehat, fisik kita itu baik, maka makan dan minum dari rezeki yang halal dan thayyib. Nah, lalu bagaimana mengisi kebutuhan akal kita? Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan inspirasi kepada kita. Di dalamnya termasuk perintah, di dalamnya termasuk anjuran kepada kita untuk mengisi akal kita, pikiran kita itu dengan baik. Ayat yang terkenal dan insya Allah kita semuanya sudah hafal dan mudah-mudahan semua mengerti adalah ayat dari surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini ayat yang sangat singkat tapi maknanya begitu dalam dan begitu luas. Perintah pertama dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia bukan diminta untuk sholat, bukan diminta untuk beribadah secara khusus, bukan diminta untuk mencari harta, bukan diminta untuk mencari sesuatu yang lain, tapi pertama diperintahkan oleh Tuhan, oleh Allah adalah mencari ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Isi akalmu dulu. Kenapa? Karena pada waktu itu umat Nabi Muhammad SAW rata-rata tidak berakal. Disebut dengan kaum yang bodoh, dengan julukan kaum jahiliyah, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berakal menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sampai bisa mengenali Allah secara uluhiyahnya, sehingga rata-rata mereka hanya memahami Allah sebagai sang pencipta, tapi tidak memahami bahwa Allah itu adalah zat satu-satunya zat yang harus disembahnya, sehingga kemudian disebutnya sebagai orang yang tidak berakal. Dengan ayat-ayat Allah yang ditampakkan kepadanya, tidak mampu membuat dirinya kemudian memahami bahwa itu semua adalah ciptaan Allah yang memang harus diibadahi dan harus disembahnya. Maka perintah yang pertama kepada umat manusia justru adalah bagaimana mengisi akal, yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan kelak ilmu ini, hadirin sekalian, akan menjadi pemimpin sebuah amal. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, al-ilmu imamul amal wal amali tabi'uhu. Artinya bahwa ilmu itu adalah pemimpin amal, dan amalan itu berada di belakang ilmu. Amalan itu berada di belakang setelah ilmu. Maka ilmu itu nanti akan memimpin sebuah amalan kita. Amalan kita akan menuju ke arah yang benar atau ke arah yang salah akan dipimpin oleh sebuah ilmu. Maka Allah pun berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik. Allah juga memulai dengan kalimat fa'lam, ilmuilah bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah, tiada
sesuatu yang harus engkau sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baru ayat perintah berikutnya adalah wastaghfir, mohon ampun, lidambik, atas dosa-dosa kalian. Maka mohon ampun pun perlu ilmu dan diletakkan di belakang kata fa'lam. Maka ilmuilah bahwasanya tiada Tuhan, tiada sesembahan kecuali Allah, dan wastaghfir lidambik, dan minta ampunlah atas dosa-dosa kalian. Maka Allah pun sangat jelas sekali memerintahkan bahwa mencari ilmu adalah sangat prioritas setelah beramal. Setelahnya baru beramal. Maka ilmu dulu, kemudian baru beramal. Maka betapa pentingnya mengisi akal pikiran kita. Nah, hadirin sekalian, berikutnya adalah ruh. Nah, ini yang jauh lebih penting para pemirsa sekalian. Ruh yang kuat, ya, walaupun fisiknya sakit, maka akan mudah sehat. Dan itu tidak bisa dibalik. Ketika fisiknya sehat, tapi ruhnya sakit, maka badan yang sehat itu akan bisa menjadi sakit. Dan itu sudah banyak dibuktikan dan banyak diceritakan oleh berbagai macam kelompok atau orang. Orang yang semula sehat karena cukup makan dan minum, tapi tiba-tiba mendengar kabar anaknya atau keponakannya atau saudara yang lain jatuh sakit, kemudian dia terganggu ruhnya, dia terganggu pikirannya, dia terganggu akal sehatnya, maka bisa jadi dia jatuh sakit. Bukan karena urusan fisik, tapi dia sakit fisik karena urusan ruh, atau bisa jadi karena urusan akal. Nah, maka nutrisi ruh itu perlu kita lengkapi. Nutrisi ruh perlu kita isi dengan baik. Apa itu nutrisi ruh? Adalah ibadah. Dan berkaitan dengan masalah ruh ini, memang Allah sangat sedikit membagi ilmunya kepada kita. Seperti yang ada di dalam Al-Quran, surat Al-Isra, ayat yang ke-85. Allah berfirman, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah bahwa ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit. Nah, ini firman diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Hai Muhammad, nanti kalau ada orang bertanya tentang ruh, maka jawabnya seperti ini, bahwa ruh itu termasuk urusan Tuhanku, urusan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah para hamba-hamba ini diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Nah, para hadirin sekalian, bagaimana kemudian mengisi ruh ini supaya kita tidak ada penyakit ruh, ada iri, ada dengki, ya, ada penyakit-penyakit ruh lainnya, ya, kita perbagus, tingkatkan kualitas ibadah kita. Ibadahlah yang bisa membentengi ruh kita supaya hati kita bersih, ya, supaya pikiran-pikiran kita juga bersih, sehingga ruh kita menjadi sehat. Maka makanannya adalah ibadah. Dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, bagaimana menjadikan Nabi Muhammad itu memiliki ruh yang bersih dan akal yang kuat serta jiwa yang begitu kuat, adalah dengan ibadah. Dan ibadah yang sangat prioritas waktu itu untuk membentuk jiwa Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi jiwa yang kuat adalah dengan sholat malamnya. Nah, maka ayat-ayat yang dulu pertama kali turun diberikan kepada Nabi Muhammad SAW ketika masih di Mekah Al-Mukarramah adalah berkaitan dengan sholat malam sebelum kemudian turun perintah untuk sholat wajib yang 5. Misalnya di Al-Quran surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qulil laila illa qalila. Hai orang yang bersimut, berdirilah pada waktu malam walaupun sedikit. Ini adalah perintah pertama Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk sholat malam walaupun sedikit. Maka hukum sholat malam pada Nabi adalah wajib, dan kemudian nanti baru dianulir untuk umatnya menjadi sunnah setelah muncul perintah untuk sholat malam
setelah Isra dan Mi'raj. Nah, hadirin sekalian, maka dari sini kita bisa belajar bahwa bagaimana menjadikan ruh kita kuat adalah dengan ibadah, dan kunci dari semua ibadah itu adalah sholat. Dan inti dari semua sholat itu adalah sholat wajib untuk kita sebagai umat manusia, dan tambahan utamanya adalah sholat malam. Sholat yang dikerjakan sebelum tidur disebut dengan sholat malam. Sholat yang dikerjakan setelah tidur dinamakan dengan sholat tahajud. Perintahnya ada di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat yang ke-79 dan ke-80. Nah, hadirin sekalian, bagaimana kemudian menghadapi COVID-19 ini? Secara umum ada dua usaha yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah secara fisik atau secara lahiriah. Nah, baru yang kedua adalah secara akal sehat dan ruh. Nah, secara fisik kita ikuti semua seruan pemerintah, anjuran pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, melalui para tenaga kesehatan dan pemuka agama. Sudah banyak organisasi, termasuk di dalamnya adalah pimpinan pusat Muhammadiyah melalui majelis pembina PKU di jaringan Persyarikatan Muhammadiyah ini juga telah meluncurkan berbagai saran, berbagai rekomendasi, fatwa bagaimana kita seharusnya mencegah COVID-19 ini, khususnya kaitannya dengan ibadah sebagai kaum muslimin. Majelis Ulama Indonesia juga sudah mengeluarkan fatwanya. Ya, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga sudah mengeluarkan berbagai panduan bagaimana kita seharusnya menjaga kesehatan, ya, dalam rangka pencegahan COVID-19. Para dokter, para tenaga kesehatan itu juga sudah banyak sekali memberikan penjelasan kepada kita tentang soal penyebaran dan pencegahan serta penyembuhan virus corona ini. Berbagai data kita sudah bisa baca sendiri, baik yang berpusat di pusat data dunia maupun pusat data di pemerintahan kita, negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, maupun yang berada di Jogja. Setiap pemerintah saya kira juga mengupdate datanya, termasuk daerah istimewa Yogyakarta ini. Nah, hadirin sekalian, tapi yang penting dari semua itu, hadirin sekalian, apakah virus corona itu bisa disembuhkan? Itu pertanyaan besar. Ya, sehingga mudah-mudahan dengan pengetahuan ini nanti tidak menjadikan kita kemudian menjadi takut. Justru karena rasa takut yang ada dalam diri kita itulah yang menurut banyak para pakar akan tidak baik, ya, kaitannya dengan pembentukan imun pada tubuh kita. Nah, dokter yang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Paru di Indonesia telah menegaskan bahwa semua virus corona, termasuk virus corona 2019 yang kedua ini, itu sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Walaupun virus ini memiliki risiko kematian, kata para dokter itu, namun angkanya masih rendah dibanding dengan orang yang terjangkit kemudian sembuh. Dan dipercaya bahwa orang yang sudah sembuh itu akan menjadi kebal terhadap virus itu. Nah, kesimpulannya hadirin sekalian bahwa memang orang yang sudah terjangkit virus ini pun bisa sembuh, gitu. Ya, nah terbukti banyak orang yang sudah sakit, ya, jumlahnya juga sudah ribuan, ya. Nah, walaupun juga ada yang meninggal, tapi mayoritas mereka adalah bisa sembuh. Nah, maka dengan keyakinan ini kita pun harus yakin bahwa virus corona ini bukan satu-satunya yang membunuh kita. Ingat, masalah kematian, hidup dan mati itu belum tentu disebabkan karena penyakit. Ya, orang meninggal, orang mati itu karena memang jatah umurnya sudah habis di dunia ini. Dan kalau rezekinya belum diberikan semua pada seseorang, Allah tidak akan pernah mencabut nyawa dari dirinya. Itu yang perlu kita catat.
Sehingga kita tidak perlu terlalu berlebihan di dalam menyikapi penyebaran COVID-19 ini. Hati-hati, iya. Waspada, iya. Kita ikuti secara disiplin anjuran pemerintah, anjuran berbagai pihak berkaitan dengan penyebaran COVID-19 ini, iya. Tapi jiwa kita, ruh kita, akal kita tetap harus berjalan dengan baik. Akal sehat kita harus berjalan dengan baik, ruh kita tetap harus kuat. Nah, maka dengan demikian, maka nanti kita tidak akan mudah terjangkit penyakit ini. Dan kalaupun nanti terjangkit, maka badan kita akan kuat karena ruh kita kuat di dalam menghadapi ini semua. Nah, hadirin sekalian, kalau secara physically bagaimana mencegahnya, ya itu sudah banyak kita bisa baca dari berbagai sumber. Ya, pada prinsipnya adalah jalani pola hidup sehat dan etika batuk. Ya, misalnya bagaimana menjalani pola hidup yang sehat dengan cara memberikan asupan makanan yang sehat dan sempurna, istirahat yang cukup, dan menghimbau untuk sementara berhenti merokok bagi yang merokok. Kemudian tidak perlu banyak di tempat-tempat yang ramai, selalu cuci tangan, ya, baik mau pergi atau setelah pergi ke tempat sesuatu, ya, misalnya ke masjid atau ke ruang kerja kita atau di bagian lain dari rumah kita. Nah, sesering mungkin kita cuci tangan, kemudian selalu menggunakan masker ketika kita keluar rumah, ya. Kemudian bagi yang sakit flu atau sakit batuk, ya, tanamkan etika batuk, ya. Jadi ketika batuk ditutup dengan tisu, ya, lalu jangan meludah sembarangan, buang dak sembarangan, ya. Juga hindari kerumunan dan lekas periksa ke dokter kalau memang kondisinya sudah sangat memburuk. Nah, secara ruh sekarang yang jauh lebih penting itu. Ikhtiar ruh penting, hadirin sekalian. Selain ikhtiar lahiriah tadi juga penting, tapi ikhtiar ruh ini juga penting, dan ini yang perlu kita tekankan. Allah banyak memberikan panduan kepada kita, ya, bagaimana kita harus berikhtiar secara ruh ini supaya badan kita kuat karena ruh kita itu kuat. Misalnya di Al-Quran surat Al-Isra. Al-Isra itu surat yang ke-17, ya, ayatnya ke-82. Kemudian Quran surat yang ke-21, ya, ayatnya 83, 84. Kemudian nanti bisa disempurnakan dengan Al-Quran surat pertama, yaitu Al-Fatihah, mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Ya. Misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Isra, ya, ayat yang ke-82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khasara." Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Nah, maka dari ayat ini, hadirin sekalian, kita paham bahwa Al-Quran itu menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Gitu. Nah, maka Al-Quran itu bisa menjadi penyembuh, ya, dari penyakit yang ada. Di Al-Quran nanti akan ada dua penyebutan istilah penyakit. Yang pertama dengan kata da'in, dan yang kedua dengan kata maradun. Ya, ada ungkapan yang sangat terkenal sekali, likulli da'in dawa'un. Ya, artinya setiap penyakit ada obatnya. Nah, maka nanti kalau di dalam Al-Quran, ya, atau dalam hadis disebutkan ada kata da'in, itu artinya adalah penjelasan tentang penyakit lahiriah. Nah, maka kata Allah, semua penyakit lahiriah, termasuk kena virus, kena bakteri, itu pada hukum asalnya semua ada obatnya. Nah, masalah belum ditemukan adalah masalah waktu, gitu. Ya, menurut para ahli, setiap vaksin itu memerlukan waktu untuk memperolehnya lebih dari 18 bulan. Demikian juga obat, ya. Nah, itu masalah waktu. Tapi bahwa Allah naskan, Allah katakan bahwa setiap penyakit lahiriah itu akan ada obatnya. Nah, penyebutan penyakit yang kedua di dalam Al-Quran adalah dengan kata maradun. Nah, kalau kata maradun itu lebih banyak dipakai untuk menjelaskan penyakit non fisiknya,
begitu. Kalau kata da'in itu obatnya namanya dawaun gitu. Maka ungkapannya likulli da'in dawaun. Setiap penyakit lahiriah ada obat untuk menyembuhkannya yang secara lahiriah pula. Nah, tapi ada kata maradun. Maradun itu penyakit non fisik. Maka obatnya tidak disebut dengan dawaun, tapi obatnya disebut dengan syifa. Nah, maka hadirin sekalian, nanti akan ada ungkapan ya yang menyebutkan bahwa ketika seseorang diberi penyakit batin, maka obatnya adalah juga secara batin, yaitu disebut dengan syifa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 ya, yang berbunyi fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa pedih disebabkan mereka itu berdusta. Kata syifa itu juga bermakna obat bagi penyakit fisik yang sudah sulit ditemukan obatnya dan penawarnya, yang kemudian secara umum dokter atau ahli tenaga kesehatan bilang belum ada obatnya. Ini saya angkat tangan. Nah, para dokter angkat tangan, para tenaga kesehatan angkat tangan. Nah, tapi bukan atau tidak mustahil bahwa dokter sudah angkat tangan, tapi orang ini bisa sembuh karena memang belum sampai ajalnya. Dia bisa jadi bawa pulang, ya, kemudian banyak dibacakan Al-Quran, banyak dibacakan ayat-ayat Al-Quran, banyak dibacakan doa-doa, justru sembuh. Bisa terjadi, bisa, ya, karena Allah lah sang penyembuh, bukan dokter. Dokter, tenaga kesehatan dan sebagainya adalah yang menjadi perantara untuk bisa menyembuhkan, tetapi kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan ini harus tertancap dengan sangat kuat di dada kita, para hadirin sekalian. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam itu contoh yang sangat baik untuk kita belajar, ya. Nabi Ayub itu dulu pertama kali diuji secara mentalnya, secara akalnya, dan secara ruhnya. Apa bentuk ujiannya? Bentuk ujian pertamanya adalah dicabut semua hartanya. Semula Nabi Ayub itu berlimpah dengan rezeki, berlimpah dengan hartanya. Tapi Allah pelan-pelan ambil hartanya, kemudian beliau menjadi miskin. Apakah dengan kemiskinannya itu mengganggu mentalnya, mengganggu ruhnya, yang kemudian menjadi berpenyakit? Dan kemudian ingkar kepada Allah? Ternyata tidak. Ternyata Nabi Ayub alaihissalam kuat untuk menahan berbagai godaan harta itu. Hartanya diambil, dia tetap menyembah Allah. Hartanya diambil, tetap baik hatinya. Tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki, tidak ada menyalahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Ayub alaihissalam. Allah ingin mengujinya kembali. Apa ujian yang kedua? Ujian yang kedua adalah diambil semua anak-anaknya. Jumlah anak-anak Nabi Ayub semula waktu itu adalah 12 orang. Allah satu persatu ambil putranya, ambil itu anak-anak dari Nabi Ayub. Nah, 12 meninggal semua. Dan ternyata Nabi Ayub pun masih kuat mentalnya. Nah, Allah ingin menguji lagi. Apa ujian yang ketiga dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub? Adalah diberikan penyakit lahiriahnya. Jadi ujian kepada Nabi Ayub ini diawali dengan ujian mental, ujian akal, ujian ruh, baru dipungkasi dengan ujian lahiriahnya. Yang terakhir diberikan penyakit, yang lama nggak kunjung sembuh. Baru setelah penyakitnya mengganggu ibadahnya kepada Allah, beliau berdoa di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-83 ini. Dan nanti bisa kita jadikan contoh untuk doa kita. Apa bunyinya? Wa ayyuba idna dha rabbuhu anni masaniyan durru wa anta arhamar rahimin. Artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah
Tuhan yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Masya Allah. Nah, maka doa yang tengah ini bisa kita ambil. Kita langsung bisa berdoa. Ya, Rabbi atau Rabbana anni masaniyan durru wa anta arhamar rahimin. Itu doa intinya. Nah, tapi ingat, Nabi Ayub tadi berdoa setelah penyakitnya mengganggu ibadahnya. Maka kalau kita diberi penyakit, ya kita hanya bisa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi kesembuhan. Ya, dan bentuk doanya tidak langsung minta ya Allah sembuhkan saya, belum tentu harus begitu. Doa yang halus dicontohkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub cukup memberitahu, ya Allah, aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Itu adalah ungkapan yang sangat halus, permohonan supaya doanya dikabulkan. Nah, Masya Allah. Dan ingat, Nabi Ayub tadi kenapa sampai berdoa seperti ini? Karena penyakitnya sudah mengganggu ibadahnya. Nah, maka kalau kita ditimpa penyakit dan penyakit itu mengganggu ibadah kita, maka kita doanya kita kaitkan dengan ibadah itu. Ya Allah, aku tidak bisa beribadah secara sempurna karena penyakit ini, maka sembuhkanlah ya Allah. Nah, itu kalau divulgarkan doanya Nabi Ayub alaihissalam. Nah, para hadirin sekalian, kita juga bisa pakai doanya Nabi Yunus, ya, yang 40 hari berada di perutnya ikan. Apa doanya? Doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Itu juga tidak langsung ya Allah keluarkan aku dari perut ikan, tidak. Tapi doanya adalah halus, bagaimana membuat Allah itu kemudian bisa mengabulkan doanya, sangat halus. Ya, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, dan Engkau itu maha suci ya Allah. Ini kuntu minadz-dzalimin, aku ini telah menganiaya diriku sendiri. Ya, maka dikaitkan dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Maka dengan begitu Allah akan mengabulkan doa-doa kita itu. Nah, nanti ditutup dengan Al-Qur'an surat Al-Fatihah, ayat yang pertama dan ayat yang ketujuh. Ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa ayat ini saya taruh di paling akhir? Karena di sini sangat lengkap menunjukkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada tauhid rububiyah dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Itu tauhid rububiyah. Tauhid yang mengesahkan bahwa Allah lah sang pencipta, sang pemelihara, sang pengatur alam semesta ini. Itu namanya tauhid rububiyah. Nah, kemudian kita juga mengakui tauhid mulkiyahnya. Apa bunyinya? Maliki yaumiddin. Allah lah sang raja di raja. Hanya Allah lah yang maha raja. Kita mengakui bahwa pemilik hukum, penentu hukum, pembuat hukum, dan pemberi pengadilan secara hukum yang adil hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah namanya tauhid mulkiyah. Allah lah sang raja, Allah sang penguasa sejati. Hanya Allah semua kekuasaan ada padanya. Itu namanya tauhid mulkiyah dan ada dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah ini. Nah, yang ketiga namanya tauhid uluhiyah. Apa bunyinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku bermohon dan hanya kepadamu lah kami bergantung. Ini namanya tauhid uluhiyah. Bahwa hanya kepada Allah lah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ayat-ayat yang kita baca ini menunjukkan bahwa kita bermohon kepada Allah sekaligus menguatkan mental kita. Mudah-mudahan Allah membesarkan mental kita, menguatkan jiwa kita, menguatkan roh kita, sehingga badan kita menjadi sehat dan kita akan bisa bertahan. Kita akan bisa bertahan menghadapi COVID-19. Demikian para hadirin sekalian, pengajian Ramadan di siang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalau ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.